Kemarinan saya ini dengar Gus Baha kan, dia ngomong gini, NU ini lama-lama hancur katanya. Bukan lama-lama, dari dulu. Sebab dia bilang, kita itu ulama sekarang mulai banyak yang fokus pada pengajian umum. Yes. Bukan lagi pengajian yang memang sistematis. Jadi kelihatan sekarang itu banyak ustaz-ustaz yang Umum. senang ngisi pengajian umum, Iya. yang besar, penontonnya banyak, Sound yang iya, daripada pengajian yang sistematis kayak ngajarin kitab, ngajarin ini, dan masyarakat lebih suka dengan pengajian umum karena hiburan. karena udah dianggap hiburan. Dibungkus dengan hiburan. Sementara kalau pengajian khusus mereka tidak terlalu ini gitu, Tidak antusias gitu. karena ngantuk. Itu katanya Gus Bah, itu bisa membuat ilmu ini jadi aneh gitu. Karena kalau pengajian umum itu kan ya namanya umum ya, paling yang muncul ayat, hadis, kata-kata mutiara, pepatah-pepatah gitu kan. Iya. Sesuatu yang pun sedikit yang bisa kita serap, sedikit yang bisa menyerap gitu kan. Kalau anda betul-betul ya paling hal-hal general kayak jangan lupa sholat, jangan lupa bantu tetangga, nggak boleh korupsi. Di Gus Bah itu sampai bilang, dia lihat ulama ini banyak yang senang diundang sama orang kaya karena ibaratnya iya sekian juta jamaahnya ini. Tapi masalahnya bedanya ulama dulu sama sekarang, ini kata Gus Bah ya, kalau ulama dulu berani negur orang kaya. Kalau sekarang orang kayanya bisa mesen ke ulama, bilang gini ya, bilang gini ya Pak Kiai, oh siap. Itu kata Gus Bah ya. Ente melihatnya gimana sih? seperti itu. Seperti itu. Itu keniscayaan yang terjadi sudah sekarang ini. Iya kita lihat Begitu yang banyak. Saya lihat kayak sekarang kan yang banyak ikut pengajian, memang sekarang ini ustaz-ustaz rame kan pergi bikin pengajian sana sini ustaz kondang. panggung gitu kan. Dengan sound tetet. Bukan. Terus nih apa namanya anak-anak muda juga banyak yang datang kan. Kita lihat, wih semua pakai gamis, pakai make up, kok pakai make up bunyi itu. Kan Anda mau pergi pengajian, kenapa dandan gitu? Udah lain lihat bang. Iya, ada beberapa temen lah saya tanya kenapa dandan pergi pengajian ya biar kita cantik dilihat semua orang. Anda kan mau kesana nyari ilmu, Udah lain bukan nyari pandangan orang. dari jodoh. Iya, akhirnya itu dia banyak sekarang pengajian itu isinya kayak saya lihat gitu. Ini enggak semua mungkin, Ustaz saya udah lama jomblo. Iya, cari jodoh. Tuh kenapa Itu masalah pribadi. yang diomongin kayak gitu ustaznya juga Iya, nanggepin gitu. bukan masalah umat, itu masalah pribadi. Jadi yang dibahas tuh jodoh, patah hati, jomblo. Maksud saya sejomblo-jomblo saya kayaknya saya mikir juga mau curhat di pengajian. Iya, ada pengajian disaksikan orang banyak. Tapi itu faktanya di anak orang-orang tuh banyak kan yang seperti itu. Ada yang curhat masalah rumah tangga, biasanya ibu-ibu. Dan itu saya lihat kenapa maksudnya dapur gitu kan diungkapkan di depan umum pakai mic lagi. Mending depan umumnya masih 10 orang. Ini ada mikrofon. Segedung itu mendengar. Semua kamera tertuju padanya. Nah, itu yang banyak sekarang kan di dalam ini kita lihat. Mending kayak Zakir Naik kan gitu kan, kasih mic gitu. Nah, Ya, ya bahasnya tentang teologi dan gitu. Ini kalau pengajian kecil saya lihat, kalau dibandingin kita atau kecil kan ada diniyah, kita ngaji jurmiyah, di situ ngaji fikih. Kalau sekarang ini jarang saya lihat. Banyak kan Itu banyak di kampung kampung ya depan. dulu Sekarang masih ada tapi di kampung-kampung tepatnya. tertentu ya Tentu di ya. santren-santren kampung-kampung. Tapi tidak populer. Saya sering diajak sama temen. Oh Ngaji kitab anu kan ini udah bilang. Cuma datang ke anu. iya. Yang populer sekarang saya lihat kalau di Mataram tuh ya, Itu kan di Mataram di kampung-kampung. di jamaah-jamaah ini loh, yang maksud saya di Mataram tuh sekarang tidak mengaji kayak membahas hukum ustaz yang pintar, tapi yang dicari itu ustaz kondang Yang populer. gitu nih. Ini fenomena ini kenapa menurut ente? Nah itu lagi bro. Ini kayak
Mana ya? Sudah. Kenapa anak-anak muda ini lebih suka yang seperti itu? Apakah ustaz-ustaz tradisional ini perlu mengganti caranya, ataukah yang cara ustaz-ustaz yang kondang ini justru yang kurang tepat sebenarnya? Sepertinya cara ustadz yang kondang ini yang kurang tepat, Pak. Kurang tepat ya? Karena memang kalau belajar itu ada caranya gitu kan. Kalau belajar sesuatu itu ada kata caranya gitu. Jadi mereka kurang ini ya? Kurang tepat mereka Kurang tepat caranya itu. mengajar. Apalagi ini ilmu agama kan. Jamaahnya juga banyakan ini saya lihat perempuan gitu. Perempuan memang sesuai dengan Memang kita harus seneng aja ya, namanya orang ngaji kan demi kebaikan. Cuma begitu mereka sibuk sama akhirnya yang banyak saya lihat nih, ustaz-ustaz kondang nih misal diundang, yang sponsorin nanti butik-butik, nanti semerek make up. Nanti di situ ustaznya ini, saya lihat ibu-ibunya datang, bapaknya datang, ada yang, wih gamisnya bagus, wih make upnya di mana, wih ini saya lihat, ini yang dari yang saya lihat ya, mungkin tidak semua, tapi saya lihat rata-rata mereka fokusnya ke sana kayak ih kebagus gamisnya itu. Apalagi kalau dia undang sudah tidak mikirin ilmunya. Iya, apalagi kalau ada public figure yang datang ya, public figure yang wanita, apalagi diutamakan yang kemarin baru diselingkuhin, China. terus diceriin, sekarang jadi istri siri. Kok bisa? Terus dan seterusnya gitu. Yang di komen saya lihat, ih gamisnya beli di mana, ini di mana. Itu Orang sudah tidak memperhatikan lalunya. karena iya saya lihat pengajiannya terus judulnya ya bukan seperti kayak membahas hukum toharoh, membahas tata cara sholat. Ini sudah kayak menghadapi kesendirian, Kayak motivator itu. Al-Quran. Ya enggak apa-apa sih, cuma kayak ini emang gini ya judul. Ini aku mikir kan? Atau kayak apa pertanyaannya tuh kayak bersabar menghadapi tetangga. Dalam arti ya ini kan hal-hal umum ya gitu. Kayak kata ente jatuhnya motivator, enggak membahas kayak Iya, enggak tuh. Membahas tentang fikih kayak apa, atau membahas kehebatan siapa Khalid bin Walid kayak apa gitu. Atau yang lebih keren lagi misalnya poligami ala Rasulullah apa kayak gitu. Ini malah yang dibahas bersabar menghadapi. Ya nggak apa-apa sih, cuma akhirnya pengajian ilmu pengajiannya kan jadi general gitu kan. iya, jadi umum gitu. Jadi umum gitu sehingga tidak memiliki esensi ilmu yang seperti dulu yang kita ini yang tekek yang dinamakan agamanya itu loh. Kayak fikih mungkin, atau kenapa ndak bedah kitab matan jurmiyah Gitu-gitu misalnya. Saya lihat justru Di kitab ini ustaz-ustaz yang kayak gitu adalah ustaz-ustaz yang dalam tanda kutip disebut ustaz-ustaz Wahabi, iya Wahabi yang tradisional. mereka menyebut Salafi tapi orang-orang ini banyak menyebutnya juga Wahabi gitu. Itu malah yang lebih yang ada kitabnya di meja. iya, jadi ada patokannya biar ngomongnya nggak kemana-mana gitu. Jadi jabita ini menurut ini yang kitab ini. Wah, gitu. Tanya jawabnya pun tanya jawab hukum, kayak bagaimana hukumnya. Saya bahkan kemarin kencing kucing kan nyari gitu. Saya lihat bagaimana hukum kencing kucing dan cara membersihkannya. Yang banyak saya mendapatkan justru ustaz-ustaz yang disebut Wahabi itu, yang Salafi tapi disebut Wahabi. Dia fokus sama ilmu agama. Iya. Justru kalau lagi nyari, aku baru putus cara menghadapi kegalauan, yang muncul ustaz-ustaz yang ini. Yang populer. Kok ustaz bahas galau ya ini? Dan yang ngetop juga selain ustaz-ustaz yang bahas masalah kayak gitu, ini pengalaman dulu waktu masih kuliah saya ingat. Ada kan pengajian dulu di tempat saya KKN tuh, bidang ustaz. Ya, Liwat, Pak. hah? Ndek. Ndek aku berjawab. Oh, itu berjawab. Nengka video tuh tak tulis Sri. Terus bisa tunggu ang semendak. Nah, dia kujo motor aku Sri.
Oh, ngeno. Haruan. Naruan. Angkat nih kuncinya nih, sugul mungkin tambi Haruan, permisi. Nah itu nih. Selain ustaznya itu, kalau yang bahas tentang galau, ente tahu gak ustaz gimana yang ngetok? Kencang. Yang ngomongannya pun nyerepet. Ya, ngejokes itu ngejokes. Yang ini biasa Van, yang agak-agak kemayu. Itu juga. Ayo. Yang kita bingung ngelihatnya ini ustaz apa ustaz ya? Masa pemuka agama gitu. Tapi itu fakta nih yang gitu-gitu. Jadi MD rasa tidak bisa sekarang. Ya. Slow. Kita harus membantu sesama umat manusia. Iya. Apalagi serinin atuanku kan. Jadi seperti itu. Iya, itu ada juga kan ustaz-ustaz yang diam. Ini pemuka agama tapi incong. Kayak kontradiktif gitu. Iya, ini masalahnya. Kayak dari pengalaman saya tuh ya. Ada ustaz yang diundang. Tahu masyarakat bilang apa waktu itu? Dia undang ustaznya cuma malikin lucu. Jadi bukan pintar, Liburannya yang dicari itu, bukan ilmunya. Jadi masyarakat itu banyak yang tidak mencari hiburan di ini lagi dunia hiburan, malah menjadikan tokoh agama sebagai hiburan. Iya. Ini sebenarnya positif apa negatif? Kontradiktif. Ya karena kan tidak seharusnya. Tidak seharusnya begitu. Karena di aturan agama pun dijelaskan gitu. Kalau laki-laki menyerupai wanita itu kan haram. Iya. Tapi bahkan dia pemuka agama begitu. Tapi masyarakat senang karena lucu. Aduh. Itu juga saya heran gitu. Apakah dari waktu kita kecil ada nggak kayak gitu nih? MZ tuh aja. Ya karena beliau yang populer ya MZ. Ya sama sih kayak ini. Mungkin kalau dulu kan penyanyi dangdut ya Roma. Iya. Ceramah ya MZ. Karena dia hanya itu kan. Lucu-lucunya MZ itu dia dalam loh. Ada maknanya. Maknanya itu dalam. Kalau kita renungi itu dapat sudah hikmah. Kalau yang sekarang justru kayak kosong. Iya. Apakah ini kan ada pemerintah itu mau bikin wacana kan? Supaya para dai itu harus punya sertifikasi. Kayaknya nggak bisa juga diatur seperti itu, Van. Karena akan disekir dia nanti. Dia memang itu juga saya lihat. Untuk mengatasi hal-hal seperti ini, salah satu caranya memang betul pendakwah itu seharusnya memiliki sertifikat. Bahkan orang public speaking aja ada sertifikatnya kan? Betul. Apalagi ini pendakwah. Tapi masalahnya ini pendakwah ini bawa masa banyak. Nah Itu sebagai nanti takutnya malah dipergunakan sebagai alat. Jadi ini benar-benar serba ini ya, serba salah. Karena saya juga ada setujunya dengan sertifikasi itu dalam arti sehingga orang kalau bukan ahlinya jangan ngomong, jangan tiba-tiba ini sampurnanya tauhid ini. Tapi bahayanya di situ, Pak. Bahayanya di situ dipergunakan nanti disetir. Memang dia punya ini aja dia. Iya. Apakah balik lagi? Masa kan nggak bisa juga semua diserahkan kepada masyarakat kan? Namanya kita masyarakat itu kan kita punya kesibukan seperti mencari nafkah, ngurus keluarga, sehingga hal-hal seperti itu kan itulah gunanya pemerintah. Supaya hal seperti itu tolong Pak, Anda pikirkan buat kami. Gitu kan? Bentar, saya pikirkan ini untuk 5 tahun ke depan ini. Dia bilang nanti begitu. Memang ya itu makanya solusinya gimana sih? Kalau saya dulu awalnya itu lebih setuju ada sertifikasi, tapi sertifikasinya itu dengan catatan seperti ini. Misal Anda mau ceramah agama, hukum agama, minimal Anda SAG Pak. Nah, kalau ada standar seperti itu ya enggak apa-apa gitu. Atau Anda mau ceramah tentang apa gitu, ya minimal Anda punya gelar ini. Jangan sampai Anda baru kalau seperti itu misalnya ada kualifikasi. Ya itu. Mungkin masuk dia Pak. Masih. Kecuali kalau dikeluarkan sertifikat oleh lembaga tertentu itu kayaknya
punya peluang untuk digunakan gitu. Umi gitu. Itu berpeluang untuk digunakan kalau seperti itu. Ya kalau kita lihat gitu, tapi semua itu kan dia ada peluang saja ya. Tapi kalau hanya ada standarnya orang boleh ceramah itu harus ada kualifikasi S2 di mana gitu. Ya, Mungkin bisa ya lebih kalau enak. menurut saya harusnya gitu ya, maksudnya ya minimal dia misal lulusan Kairo, misal baru boleh bahas tentang ini. Atau kalau kayak inilah, bahkan jangankan menurut saya ini, jangankan apa istilahnya penceramah. Misal kita lah dulu yang anak band ya. Iya. Anggaplah Dewa gitu mau manggung, pasti kan dilarang untuk sewa panggung kecil. Takutnya penonton membeludak. Harus panggungnya sekian, harusnya sekian, aksesnya sekian. Tapi kalau yang manggung ini boleh. Nah menurut saya penceramah juga harus punya izin gitu menurut saya. Levelnya dianggaplah menurut saya ya, jamaah 1000 ke atas, pendidikan minimal ini. Jamaah sampai 1 lapangan besar misalnya, tolong yang ceramah juga orangnya kompeten, sebab yang mendengar itu Banyak. kita nggak tahu siapa yang mendengar gitu. Jangan sampai penceramahnya mohon maaf lulusan SMA atau belum lulus SMA, tiba-tiba ceramah, Ibu kalau ingin punya anak nggak suka maling jangan berhubungan di malam minggu, enggak ada kan ceramahnya kayak gitu di. Ente pernah dengar kan? Nggak tahu sih. Ada seorang Umi Ning. Saya nggak tahu itu. Dia ceramah kayak gini, berdasarkan kitab Fathul Izar, kalau orang anak itu dibuat pada malam minggu, kemungkinan anaknya suka nyolong, kata. Itu disampaikan di jamaah yang Saya nggak tahu apakah kitab itu kitab yang kitab itu karangan bersumber dari. Jadi ada seorang ustaz menulis kitab tersebut dari mimpi. Kalau mimpi. Ya tentu saja kan, dalam arti menurut saya ini kan Kayak apa ya, ini kan sangat anekdotal ya, jadi pengalaman dia pribadi kita tidak tahu dia kelihatan. Anggaplah dia mimpi, itu mimpi. Terus itu misalnya dia tulis menjadi kitab, diajarkan di pondok-pondok, disampaikan dalam pengajian nih, bukan ngapain. dan itu bukan diomongin kayak saya sama ente ini aja, pakai mic lapangan, di lapangan gitu. Bayangin coba masyarakat yang awam gitu ya, yang tidak paham karena yang ngomong ini tokoh agama Ning gitu. Ning dia ini kan tahu lah, Ning kan ya. Iya, keluarga lah itu. Iya, karena dia Ning berceramah tentang itu kesannya kayak bener. Cuma Ning ini terkenal karena lucu dan cantik kata orang. Saya kayak Anda itu Ning ya, ilmu Anda punya atau tidak urusan belakang. Pertama Anda harusnya punya tanggung jawab moral ya. Kita pegang mic, lihat orang ada ribuan, nggak usah dong sembarangan tiba-tiba bilang bumi itu datar. Ya kan, maksudnya ngayal-ngayal gitu. Tidak berdasarkan ilmu lah gitu. Harusnya ada ini. Nah itu yang saya lihat, sehingga saya mikir harusnya kalau orang itu boleh memegang kendali sekian jamaah, tolong ini. Nah sementara ini kan, tapi itu nggak bisa juga diregulasi seperti itu, karena ujung-ujungnya masyarakat akan memilih dia mau dengar siapa. Iya. Nah itulah masyarakat ini kan, kenapa dia harus ada pemimpin? Karena masyarakat itu kan tidak semua pintar, makanya kita pilih orang pintar untuk memimpin. Nah muter dia lagi nih kepada memilih orang-orang yang memang memikirkan. Iya, memikirkan kita. Coba itu dia bilang nih. Jadi ada tokoh yang bilang malam minggu nanti anaknya nyolongan. Dari mana ada hadisnya? Emang di Al-Quran dibilang datangi istrimu dari mana pun kamu mau. Hadisnya bahkan walaupun kamu ada di atas unta, kok tiba-tiba ada ustaz yang mengatakan kalau malam minggu ibu nanti bapak pulang jangan mau, nanti anaknya nyolong. Kok diajarin gitu nih? Itu yang saya kadang lihat, kok gini gitu katku. Itu maksudnya kan jadi kayak gimana gitu ya? Ya nggak menurut memang kalau apa-apa ya anunya, memang sebaiknya suatu bidang itu dipegang sama orang yang ahli. ahlinya gitu loh.
Saya waktu mendengar itu aja pertama kali saya lumayan kaget kan. Nah, apa ini yo? Itu macam apa ini? Dan masalahnya beliau itu tokoh ya. Dan dia ngomong di depan jamaah. Jamaahnya kan orang awam. Ya tentu saja jamaahnya kan respectnya itu kan mendengarkan. Iya. Sabi-sabi doang. Satu sisi Al-Quran bilang datangi istrimu kapan saja, Rasulullah bilang kapan saja. Tiba-tiba ada yang mimpi bilang jangan malam minggu, nanti anaknya maling, ya Allah. Terus dia bilang, jadi kalau ada yang anak-anak kecil suka maling, kemungkinan dibikinnya malam minggu. Aku marah. Ini pengajian ya gitu loh. Menyesatkan jangan. Loh iya kan di. Ini pengajian terus itu menyesatkan. Ini udah sesat, menyesatkan lagi. Bukan anu sendiri itu dia ngajak orang. Allah enggak tuh. Nggak ada dasarnya dia. Ayo aku jawabmu. Iya ya. Gini. Bapak nggak terkelek. Astaga, bapak nggak terkelet. Wow. Yuk kembali tanggalnya nih. Ya. Ingin kembali tanggalnya nih. Ya. Maka kedua tangan kembali. Kancingnya lemudi. Anjingnya lemudi. Ya itulah Dik. Patul izar. Jadi solusinya apa ini Pak? Kita kan Besar kita fitnya luar gila nih.